Ini banyak sekali yang sudah hadir ya. Mohon maaf kemarin nggak bisa kuliah karena saya sakit ya. Sakit saya kena COVID, alhamdulillah saya sudah negatif ya. Karena salah satunya kecapean ya. Makanya kemarin saya menghindari tatap muka gitu aja ya. Eh ini kamera saya kan nggak bisa ya. Bentar ya. Bentar. Oke, ya sudah ya. Ya, secara silafi hari ini adalah belajar tentang pergaulan bebas ya. Saya mencari slide yang pernah saya sampaikan, tapi kok belum ketemu ya. Tapi tidak apa-apa, tapi saya punya materi ini, yaitu tentang pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu seperti yang materi hari kita hari ini ya, yang ada di Silabi ya. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Nah, ini salah satu materi yang pernah saya buat, menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas dari cara pendekatan Islam. Ya, ingat dalam Al-Quran surat An-Nur 32, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang, ya, di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Ya, kalimatnya perhatikan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, yang bujang kalau bisa dengan bujang. Perempuan dengan laki-laki kalau bisa, jangan laki-laki sama laki-laki enggak boleh. Ya, kalau di Qatar pesawat saja yang LGBT itu juga enggak boleh mendarat seperti itu ya. Karena itu kita patokannya adalah Islam seperti itu ya. Jadi kalau bisa yang bujang dengan bujang, perempuan dengan laki-laki. Kalau dalam fikih namanya sukufu ya. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk karunia. Jadi jangan takut kalau misalnya dalam bahasa agama itu menikah itu tambah miskin. Itu adalah salah satu pikiran yang salah. Karena kalau dalam menikah tidak hanya pikiran saja, tapi juga menggunakan hati. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ya, bicara remaja tak lepas dari pergaulan. Ya, Anda semua kan remaja ya, tak lepas dari pergaulan. Gejolak kawula muda sangat tinggi dibanding dengan fase kehidupan seseorang yang lain, misalkan anak-anak ya, atau ABG dan seterusnya. Tapi kalau muda itu memang bahasa umum namanya puber pertama dialami oleh remaja, godanya lebih besar daripada puber-puber yang lain. Bisa jadi umur 40, 50 ada namanya puber kedua kata orang ya. Nah itu, tapi yang paling berbahaya adalah di puber pertama. Lalu bagaimana cara menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas? Ya? Jawaban yang paling utama adalah kuatkan iman. Itu aja. Karena pergaulan bebas apapun rumusnya, Anda kayak gini di kos, pergaulan bebasnya sangat tinggi ya. Di UNES itu sangat tinggi pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu ya bukan berarti main perempuan atau main laki-laki atau mabuk, enggak. Istilahnya nggak ada batasan antara laki sama perempuan. Anda keluar jam 1 juga boleh, keluar jam 2 malam juga boleh. Itu aja. Iman tak terlihat oleh mata, namun terasa ada di hati. Ya, istilahnya iman itu seperti itu. Jadi tidak terlihat oleh mata, tapi terasa di hati. Mata boleh melihat, hati yang akan bertindak. Mata lelaki melihat perempuan, tapi hati bisa jadi berpikir. Nah, itulah namanya iman. Jika tidak ada iman, maka mata melihat tapi hati menjadi mati. Ya, bisa jadi kalau melihat, misalkan yang laki-laki nih, melihat perempuan tapi hatinya mati bagaimana? Ya, bisa jadi melihat perempuan itu ya langsung dipanggil-panggil ya. Ya dipanggil-panggil, sini sini ya. Tapi kalau yang hatinya main ya lebih baik dia. Iya, mata laki melihat perempuan tapi hati tidak berfungsi. Jadi artinya mata melihat, mulut berkata ya, orang tersebut kurang baik ya. Perempuan ini perempuan. Nah, itu contohnya. Karena dia tidak menggunakan iman. Ada salah satu trik yaitu puasa. Mengapa mata melihat dan mulut berkata tidak baik? Karena hati tidak bekerja. Jika iman kuat, maka puasalah. Sebagian Nabi Muhammad SAW mengatakan, baik para pemuda, ini diutamakan laki-laki, pemuda. Bisa jadi perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki secara syahwat, bisa jadi. Ya, ya ini kan, wahai laki-laki, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat memelihara kemauan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, dapat menelan syahwat, menekan syahwatnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu apa
berpuasa itu lebih menekan daripada syahwatnya. Coba kalau kayak gini kan lebih baik dilakukan saja, ya. Tapi kalau hadis kayak gini lebih baik dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya olah hanya hadis. Ya. Yang kedua, mengapa berpuasa bisa menahan dalam pergaulan? Ya, bebas anak muda. Karena secara kedokteran bahwa puasa itu lemas, gitu ya. Jika lemas maka beristirahat. Pemuda tersebut lebih bermain yang tidak baik, ya. Lebih tersebut tidak bermain yang tidak baik. Artinya apa? Dia itu istirahat. Jadi kalau orang puasa ya lemas dia tidur itu aja. Siapa saya kira. Ya anteng gitu. Tapi kalau enggak puasa kan geraknya banyak. Ya. Dalam psikologi jika seorang lemas ia akan berdoa. Jadi kondisi lemah dia akan berdoa meminta kepada sesuatu kepada Allah. Siapakah yang mampu itu? Jawabannya Allah. Anak muda ya dalam posisi berpuasa lebih dekat kepada Allah. Karena pemuda meminta kekuatan Allah agar hebat dalam menjalankan ibadah puasa dan menjauhi segala godaan selama ibadah puasa, termasuk godaan pasangan hidup atau lawan jenisnya. Nikah itu adalah sebagai penyelamat pemuda jika tidak tahan lagi dengan ambang batas godaan lawan jenis. Menikah adalah cara Allah menaikkan status, menguatkan kedudukan. Ini menaikkan status kalau laki-laki menjadi suami. Kalau suami punya terus punya istri, terus punya anak, namanya menjadi bapak. Sama kedudukan istri juga akan menjadi naik, menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi teladan untuk anak. Seperti itu. Yang teladan yang tidak anak, saya sampaikan saja, jangan tiru ibu maling kundan. Ibu maling kundan itu tidak baik dari sisi agama Islam. Karena seorang ibu tidak bakal mendoakan menjadi batu. Minimal seorang ibu hatinya akan mendoakan anak menjadi soleh dan soleh. Itu ya. Mampu memasrahkan kekuatan kepada Allah saat akadnya nih. Jadi yang baik meneguhkan kekuatannya, berkomunikasi intim dengan orang tua. Nah nih, kalau orang laki-laki atau perempuan mau menikah, laki-laki terutama sih, mau menikah maka komunikasi yang terbaik kepada orang tua, bukan kepada anak itu sendiri. Karena pada situ akan ada komunikasi antar kedua orang tua atau antar keluarga. Bisa jadi antar keluarga tidak setuju. Nah ini susah. Makanya ada pernikahan antara laki-laki perempuan bisa berhasil. Salah satunya ada komunikasi yang baik antara kedua orang tua dan kedua keluarga. Kemudian mampu memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Saat akad suami mampu merencanakan tempat yang mulia. Jadi bisa jadi tempat yang juga mempengaruhi ketika itu menikah. Kalau saya selalu mendambakan mengatakan kepada siapapun atau mahasiswa atau siapa saja atau diri saya, kalau bisa nikah di masjid. Karena kalau di masjid ya kini kan tempat yang mulia. Setan sudah mulai menghindar. Orang akad ketika di masjid ya mungkin orang akad itu teman orang-orang yang di masjid itu auratnya terbuka. Terakhir yang mulutnya banyak yang berkata jelek juga tidak mungkin kalau di masjid. Tapi kalau misalkan di rumah belum akad sudah dangdutan dulu, nah setannya yang turun. Sehingga ada orang mengatakan sering mendengar, ulangi lagi, tidak sah. Ya karena apa? Setannya banyak seperti itu. Ya layaknya orang ibadah itu kan ibadah. Ya, seperti itu. Jadi calon suami maknai tiap lafal ucapan, calon suami akan memilih calon di tempat yang lain di usai akad. Nah, terakhir berterima kasih kepada Allah. Ini di buku saya tentang pernikahan. Ya. Demikian materi yang saya sampaikan agar pembelajaran diri saya, keluarga, mahasiswa, masyarakat semua menjadi lebih baik. Ya. 38, alhamdulillah bisa hadir di sini. Siapa ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Silakan kalau mau tanya silakan karena ini pertemuan terakhir. Saya belum berpikir misalnya ingin tetap muka tapi kemarin kok adalah saya kena sakit, kena corona macam-macam ya. Ya aktivitas yang padat ya mohon doanya juga karena saya lagi konsen di doktoral saya, doktor saya mudah-mudahan bisa selesai seperti itu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya, Pak. Apa Dinda? Apabila kita melihat ada pergaulan bebas gitu, nah kita kan diminta untuk mengingatkan. Apabila dia diingatkan tapi tidak mau mendengarkan, tanggapan kita bagaimana ya, Pak? Ya, oke. Adinda itu nanti siapa yang bertanya di grup ditulis ya namanya siapa sama NIM-nya siapa ya. Nama dan NIM nanti di grup ngetik ya Adinda ya. Ya. Baik, Bapak. Oke. Adinda itu posisi ada di mana?
Saya di kos, Pak. Oh, di kos. Tak kira di kereta. Itu kayak orang di belakang kamu. Ya, blur ya, enggak apa-apa. Ya. Gini, mulut dengan mulut, tangan dengan tangan. Dah itu kalau mampu. Jadi kalau diingatkan pakai mulut, kemudian dia membalas dengan mulut, diam saja. Artinya orang itu diingatkan kok malah balas dengan mulut, itu artinya balasnya buruk maksudnya ya. Berarti tidak baik. Ya, jadi kalau ada orang mengingatkan gitu, berarti kalau siapa yang bisa mengingatkan? Penguasa. Siapakah penguasa? Itu orang yang mampu. Jadi kalau misalkan ya ada orang A diingatkan oleh orang satu. Mengapa orang satu mengingatkan? Karena orang satu mampu mengingatkan orang A dan punya kekuasaan dan punya kewenangan. Jadi kalau bukan itu, bukan kewenangannya, maka jangan mengingatkan. Nah, saya kepala UPT ya di UNES. Saya punya staf, nah maka saya punya kewenangan untuk mengingatkan dan punya kekuasaan. Kalau orang itu tidak mau dan itu menolak dan membahas dengan mulut, maka saya bisa bertindak lebih tinggi lagi, yaitu dengan tangan. Tangan artinya apa? Saya bisa membuat surat pemecatan atau teguran secara resmi. Nah, seperti itu. Nah, artinya ketika mulut dengan mulut dan sebagainya. Nah, satu berarti siapa dulu orang yang mengingatkan harus punya kuasa. Terus yang kedua, mengapa orang itu kadang tidak mau? Ya karena kadang melihat diri yang mengingatkan. Bisa jadi orang yang mengingatkan itu tidak layak untuk mengingatkan. Bisa jadi. Atau yang kedua, orang yang diingatkan bisa jadi sangat kebangetan. Ya, ada di dua posisi seperti itu. Nah, kalau itu mulut dengan mulut sudah agak mempan, maka dengan tangan. Ya, tangan itu sudah mulai level yang tinggi. Artinya apa? Ya istilahnya diam. Nah, itu pakai tangan. Ya, tidak hanya mulut, itu lebih mempan daripada diam. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kalau itu tangan tidak mempan, didoakan. Artinya apa? Mulut sama tangannya dia itu sudah tidak mempan. Ya, itu kebangetan atos itu ya. Nah, tinggal dia, saya kan tidak tahu kasusnya si Dinda itu, Panka itu. Ya, Dinda Panka itu bagaimana kalau tinggalkan tidak mau, kalau itu dalam kebaikan ya sudah. Maka sebenarnya main yang lebih tinggi, yaitu main tangan. Ketika itu main tangan, hati-hati yang mengingatkan juga hati-hati nanti bisa jadi kepukul, bisa jadi dibunuh. Nah, Nabi Muhammad kan mengingatkan banyak ya. Ayo sholat, ayo bangun dan sebagainya. Ternyata malah orang kafir Quraisy tidak suka, malah dibunuh, malah diburu. Nah, hati-hati ketika itu main tangan juga seperti itu. Artinya main kekuasaan. Kalau itu sudah tidak berani, sudah tidak ada, ya siap-siap juga dengan terakhir yaitu doa. Nah, tinggal kasusnya bagaimana nih Adinda Panka seperti itu. Jadi ada level-levelnya seperti itu. Itu ya Dinda ya. Saya tidak sedetailkan itu. Ya. Ya, makasih Baik, sudah Pak. tanya. Terima kasih Ya, atas jawabannya. ya. Saya jawabannya datar. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Saya tidak usah lama-lama, 5 menit lagi cukup itu aja. Nanti presensi dulu aja. Silakan kalau yang tanya lagi, silakan. Ini pertemuan terakhir, yang lain sama ya, terakhir ya. Silakan ya. Kalau ada yang mau tanya. Izin tanya, Pak. Ya, Hasan. Silakan Hasan Al-Faqih dari FT. Dari mana? 5 itu. Ya, silakan. Izin tanya, Pak, cara mengingatkan yang efektif agar teman-teman yang di kos mau sholat, Pak. Cara yang efektif, Pak. Susah memang ya. Muhammad Hasan Al-Faqih, itu kosmu kos umum apa kos macam kayak ada agama-agamanya? Di kos umum, Pak, kontrakan. Nah, kalau kamu kontrakan kayak gitu, kamu sholat. Kosnya jauh dari masjid enggak? Atau musola? Lumayan, Pak. Nah, lebih baik kalau kayak gitu, kalau melihat pertanyaan teman kamu kayak banyak enggak, lebih baik kamu yang pindah. Cari kos yang dekat dengan masjid. Atau kamu kos dekat dengan rumah saya aja, itu saya punya kontrakan di depan rumah, kalau yang enggak mampu bilang saya, nanti tak kontrakan. Syaratnya mau ngaji gitu aja sama saya. Ya. Gitu. Ya kalau lihat kayak gitu, teman kamu lingkungannya yang mendukung. Ya, boleh sih kamu saat ini mungkin masih bertahan, istilahnya semester berapa nih? Semester 1 masih kuat ya. Tapi yang namanya orang kan belum tentu. Karena lingkungan itu yang mempengaruhi
pertama, ya. Yang mempengaruhi hasilnya itu lingkungan di kosnya untuk di Semarang. Tapi kalau di rumah yang mempengaruhi adalah bapak ibu lingkungan, nomor satu. Jadi kalau misalnya banyak teman itu ya sholat, ya kayak tadi jawabannya Infanka, ya pakai lisan yang tepat. Tapi ajaran sholat itu kan ajaran hati, tidak mungkin tidak seperti tentara. Kamu udah sholat, ayo sholat, siap laksanakan. Nah, itu tidak mungkin kayak gitu. Itu ajaran tentara kalau kayak gitu. Laksanakan, siap, siap. Nah itu silakan. Ada sholat engkau sih, ya. Oh seduwo, nah, itu waktunya ya. Jadi, ini beda. Ya sudah gitu aja. Aku sholat sih ya, gitu aja. Jangan sampai lebih tinggi. Nanti malah kesannya tidak bagus, malah mungkin lagi lihat TV atau lagi ngerjakan tugas yang lagi asik-asik, yang ganggu aja. Nah, malah tidak baik. Nah seperti itu ya Muhammad Hasan ya. Jadi yang penting kamu ngajak diri sendiri, terus ngajak orang lain. Tapi kalimatnya bukan ayo sholat. Aku izin ya, tak keluar sih aku sholat. Nah itu. Jangan ayo sembahyang. Enggak. Makanya kalau mengajak itu, saya selalu mengecek diri kita itu siapa gitu loh. Kalau kita seorang ustadz, iya enggak apa-apa. Kalau kita hanya mahasiswa kayak gitu, ya sudah enggak usah. Termasuk saya di sini kalaupun sholat ya, saya izin ya sholat dulu. Nah, kayak gitu. Berarti dengan sendirinya kan saya mengajak, tapi bahasanya izin gitu. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau ada orang yang nyari saya lagi di musola. Nah, kayak gitu. Gitu ya si Muhammad Hasan ya. Baik, Pak. Gitu. Ini pertemuan terakhir dah soal itu aja. Terus materi pergaulan Islam. Ya. Anda teman kayak gini kan, ini contoh saya. Istri saya itu kan teman saya di kuliah ngaji gitu, di UNES itu, kuliah UNES. Jadi Anda sangat mungkin untuk jatuh cinta dengan teman itu, dan hukumnya sah gitu. Adinda sama laki-laki di UNES jatuh cinta itu hukumnya sah. Kalau Anda tidak jatuh cinta, Anda hatinya perlu dicek, apalagi tidak jatuh cinta kepada laki-laki. Terus yang kedua, versi saya. Itu sekufu kalau Anda itu dengan teman di UNES itu. Sekufu itu sebanding. Artinya apa? Kalau misalnya Anda pulang kampung, jodohnya di kampung, bisa jadi yang di kampung itu menang kaya. Tapi kalau yang di sini itu menang pikiran kalau bisa, menang iman kalau bisa. Ya kayak gitu. Nanti kalau misalkan Anda jodohnya tetangga sendiri, itu bisa jadi itu pikiran lama. Ya, kalau tidak ada faktor-faktor lain. Tapi kalau memang itu Anda sudah bergerak, pikirannya berubah, hatinya mulai nambah. Bisa jadi jodoh berbeda daerah sudah biasa. Ya, istri saya orang Rembang, saya Pemalang. Secara geografis tidak menguntungkan. Satu timur, satu barat, tidak mungkin. Ya, tapi nikah tidak boleh untung-untungan dan tidak boleh rugi-rugian. Ya jodoh ya sudah gitu aja. Ini kemati. Nah, itu yang benar seperti itu. Jadi Anda sangat mungkin jatuh cinta dengan teman, jatuh cinta dengan guru, dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah memaksakan cinta Anda seperti itu. Oke ya, itu ya. Oke. Memang materi ini bagus ya, mungkin lain waktu tidak harus kuliah agama Islam, kita buat tatap muka ngaji seperti ini. Ya. Dan kondisi sudah rada mending lah. Mau enggak kira-kira? Ya dulu lagi. Ya. Mau ya Elvina ya? Mantap. Kamu di mana Elvina? Lagi di kampus, Pak. Habis kelas. Kampus mana? MIPA itu ya? Iya. Oh iya. Ya, ini saya direktorat. Belakang saya bagus. Doain saya mudah-mudahan dokter saya selesai. Ya. Kemarin kok sampai kena COVID saya juga tidak nyangka itu. Kemarin saya jadi juri lomba kearsipan, terus di Puslakes. Bilangnya, Pak, aku mungkin lagi batuk sakit, tak swab malah negatif. Yes, malah positif. Terus 5 hari saya alhamdulillah negatif, terus langsung ditelepon rektor untuk pergi ke Bali rapat, tapi saya milih istirahat dulu. Kalau ini saya di Bali, Anda kosong kuliahnya. Pulangnya Rebu. Ya, saya sibuk sekali nih. Ya. Oke, itu aja ya, cukup. Nggak ada lagi pertanyaan? Ini siapa ini? Resen. Siapa sih? Silakan tuh, Fitra. Halo Tanya, Pak, izin tanya Pak. Ya silakan.
Misal kita kan berteman dengan pemabuk. Nah, pemabuk itu baik sama kita, nggak pernah nawarin mabuk, tapi kita sering ya berteman kayak biasa, tapi baik gitu, Pak. Semisal kita udah nasihatin, tapi tetap masih ngeyel, itu gimana, Pak? Biarkan. Di posisi yang baik, orang baik itu akan membahayakan bagi pemabuk. Lebih baik yang baik meninggalkan saja. Karena dia tidak baik dengan berteman dengan orang seperti itu, terus posisinya akan terancam. Yang namanya mabuk, logika akalnya akan hilang. Jadi bisa jadi dia akan dilukai, dipukul, mulutnya juga akan melontarkan yang tidak baik. Lalu bagaimana pindah tempat saja? Cari tempat-tempat yang bagus, yang baik itu. Terus yang menasihati orang seperti itu lebih susah daripada ketemu orang yang tidak mabuk. Karena orang suka pemabuk itu akalnya akan hilang, melayang. Bahkan tidak dihukumi untuk sholat dan yang lainnya. Dia yang baik lebih baik menghindar. Kecuali dia itu mungkin perempuan, dia itu suaminya sabar enggak apa-apa, tapi kalau dia teman lebih baik menghindar. Gitu ya, si Ridwan ya. Ya. Sekarang harus milih-milih teman seperti itu. Apalagi Anda di Semarang. Dan itu sangat mempengaruhi, kalau itu enggak suka dikejar terus itu. Ya. Misalnya itu. Oke ya, gitu aja ya, Mas Ridwan ya. Iya, Pak. Itu Terima ya. kasih, Pak. Ada lagi? Cukup ya. Hati-hati karena masa depan yang mau mengingatkan bisa jadi masih muda, maka jangkanya panjang. Lebih baik mencari yang baik. Ya, seperti itu. Ya. Jaga jarak gitu aja. Atau yang kedua jaga jarak. Misalnya saya kuliah di Amerika, di sana kan free sex banyak, bebas. Saya kan jaga jarak. Ya. Hanya berteman saja, istilahnya berteman pun sebatas itu kalau di kampus. Kalau di hariannya ya saya tidak berteman, gitu loh maksud saya seperti itu. Jaga jarak. Hariannya tidak usah berteman. Nanti kalau dia nanti ngejar-ngejar yang baik terus bahaya. Ya. Gitu ya. Oke, itu aja. Ada lagi silakan. Enggak, lagi Zoom. Ya, silakan ada yang lain. Oh ya. Nah, saya minta itu Pak Angela jika dulu tak perlu Pak. Oh ya. Hanya harus dipegang yang. Iya Pak. Tidak apa Pak. Silakan ya. Tadi ya Pak ya. Oke, cek gula darah. Oh iya. Sini. Gigi. Jadi langsung. Makasih ya. Hati-hati jalan. Gigi. Ya, enggak ada. Mohon maaf. Tadi ada. Jadi saya kalau di UNES ini ada staf saya minta izin mau keluar. Nah, ya saya izinkan namanya ada keperluan. Oke, saya absen dulu kan ada. Ini pertemuan terakhir ya. Silakan mic-nya dibuka biar agak cepat. Yang izin yang kayak tadi ada yang observasi ya sudah saya. Ya, Anissa Nur. Hadir, Pak. Dwi Fitri. Tidak ada. Vika. Tidak ada. Nabila. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Vika izin observasi. Nah, kayak gini nih untuk semuanya saja ya. Jangan ya, satu izin hak mahasiswa silakan. Nomor dua, izin kalau bisa jangan di jam kuliah. Ya, kalau saya nanti dosennya tersakiti gitu ya. Di mata kuliah lain dibela-bela, di kuliah saya malah izin saja seperti itu. Nah, kalau saya sih santai aja ya. Nabila ada? Hadir, Pak. Bagus. Hadir, Pak. Adelia. Hadir, Pak. Nirmala. Nirmala enggak ada. Mei. Hadir, Pak. Jaycee. Jaycee tadi izin Pak di grup. Tulis saja dulu. Terus Dita di apa nih? Dita. Hadir, Pak. Hanum. Hadir, Pak. Asna. Hadir, Pak. Zafira.
Hadir, Pak. Yusron. Dada, Yusron. Firdaus. Hadir, Pak. Cinda. Hadir, Pak. Inaya. Hadir, Pak. Cita. Kita hadir, Pak. Putri. Hadir, Bapak. Asria. Hadir, Pak. Shirley. Sher. Marsha. Hadir, Pak. Syaha. Hadir, Pak. Bella. Hadir, Pak. Valencia. Hadir, Pak. Raka. Hadir, Pak. Elvina. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Angelina. Hadir, Pak. Evi. Hadir, Pak. Radita. Radita. Ya ada. Okta. Oktavinda hadir, Pak. Oke. Zidan. Hadir, Pak. Dwi. Kosong. Nurhayati. Hadir, Kosong. Pak. Ada. Zulfa. Zulfa kosong. Hadir, Pak. Ada. Isa. Hadir, Pak. Melisa. Melisa izin sakit, Pak. Sakit ini. Ya, terus virus. Ada. Adinda. Hadir, Pak. Divan. Hadir, Pak. Alfi. Ada. Gede. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Tias. Hadir, Pak. Aryan. Aryan tidak ada. Nisfatul. Tidak ada. Selma. Tidak ada. Viera. Hadir, Pak. Fitra. Hadir, Pak. Yuda. Kosong. Muhammad Hasan. Hadir, Tadi Pak. tanya. Mas Rokun. Hadir, Pak. Tidur. Melisa. Hadir, Pak. Fitri. Fitri Pak. Ramadan. Hadir, Pak. Siapa itu? Siapa? Fitri saya. Oh, Fitri. Ahmad Fikri hadir, Pak. Sebentar hilang lagi saya. Tadi sampai mana ya? Esensi 55, Pak. 55. Ahmad Fikri tadi sudah. Hadir, Pak. Muhammad Arfim. Hadir, Pak. Tadi Melisa ada enggak, Melisa? Hadir, Pak. Oh iya. Zahrotin. Hadir, Pak. Ayub. Hadir, Pak. Tri. Hadir, Pak. Erviana. Hadir, Pak. Sapani. Arofa. Hadir, Pak. Rizna. Hadir, Pak. Gumilang. Tidak ada. Gumilang ada. Zidan. Hadir, Pak. Lintang. Tidak ada. Coba dicek yang tidak hadir. Pak, mohon maaf, Shirley hadir. Nomor berapa kamu? Nomor urut 21, Shirley. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Terima kasih, Pak. Nih coba lihat ya. Oke, dah.
Permisi Bapak, maaf Nirmala hadir. Siapa lagi? Kita terakhir ini. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan saya selama ini. Ya, mungkin sering kosong atau yang lainnya. Memang tidak saya rencanakan, memang yang lapangan seperti itu. Terus yang kedua, tetap belajar karena soalnya tetap dari UNES ya, universitas bukan dari saya. Soalnya option kelihatannya. Nanti Anda tetap ujian pakai sesuai jadwal ya. Kalau saya tetap nanti saya ingin memberikan, sudah saya memberikan soal atau belum? Belum ya, baru tugas kelompok toh ya. Ya sudah, nanti saya akan berikan. Ya nantilah setelahnya dari mungkin Anda akan berikan soal satu membuat artikel atau bagaimana. Setelah itu sebagai penilaian saya ya, yang individu. Yang mereka kelompok sudah, dan penilaian itu akan besar. Nah, nanti saya akan berikan soalnya ya dalam minggu inilah atau nanti ya nantilah saya tunggu saya buat dulu aja. Nah, itu nanti untuk yang soal universitas barangkali Anda nilainya jatuh ya. Kalau saya lebih suka penilaian dari saya ya, itu saya lebih memahami Anda seperti itu. Terus yang tadi tanya-tanya ya silakan tulis saja nama dan NIM-nya di grup gitu aja ya, untuk pertimbangan saya dalam penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, yang ada perlu dan lancar urusannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya, hitungan ketika 1, 2.